kejahatan. Demikian pula halnya pada tindakan kejahatan yang terjadi di bidang ekonomi, salah satunya adalah kecurangan. Hampir semua aktivitas tidak dapat dipisahkan dari praktik kecurangan. Ada banyak tindakan kecurangan yang masih sulit diatasi dan dicari tahu keberadaannya. Kecurangan tersebut bisa saja dilakukan oleh siapapun, baik itu perorangan maupun sekelompok orang di dalam suatu perusahaan yang bekerja sama dalam melakukan kecurangan. Banyak kasus terjadinya kecurangan memberikan dampak kerugian bagi perusahaan dan sekitarnya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah Universitas Maluku Saleh. Perkenalkan saya Mirayu selaku ketua tim, dan di sebelah kanan saya Irma Maulina Hutasoid, di sebelah kiri saya, dan dengan saya Herlina. Kami dengan nama tim Defemas ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait studi kasus yang ada pada cabang lomba audit investigatif KBMK 2024. Menurut International Standards on Auditing atau ISA, mendefinisikan fraud selaku kegiatan yang dicoba dengan terencana oleh seseorang dalam organisasi, baik itu staf, manajer, ataupun pihak ketiga yang melaksanakan penipuan buat keuntungan individu ataupun kelompok serta melanggar hukum. Untuk mendeteksi adanya fraud, Donald R. Tracy mengemukakan sebuah teori yang dikenal dengan teori triangle fraud. Pada teori ini memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama, tekanan yang membahas bagaimana niat curang seseorang. Yang kedua, kesempatan atau peluang yang membahas mengenai kesempatan bagi pekerja untuk berbuat curang. Dan yang ketiga, pembenaran yang membahas mengenai sikap, karakter, atau sistem nilai yang digunakan oleh penjahat dengan mencari pembenaran atas perilaku curangnya. Pendeteksian, pengidentifikasian, dan pencegahan fraud dapat dilakukan melalui audit. Menurut ketentuan huruf B, poin 4 angka 1 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017, audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta evaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang berkompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Pada sebuah kasus yang telah kami amati yang terjadi di sebuah perusahaan perbankan keuangan dalam transaksi pembelian satu set hard drive yang digunakan sebagai penyimpanan data nasabah, pembelian dilakukan oleh divisi IT pada perusahaan tersebut. Dalam pedoman perusahaan bahwa perusahaan hanya dapat menggunakan satu jenis produk yang dibuat oleh perusahaan perangkat multinasional yang telah disertifikasi keamanannya. Akan tetapi dalam temuan kami terdapat pada voucher transaksi alat vendor yang mensuplai terletak di area residensial di sebuah daerah luar Jakarta. Sedangkan perusahaan perangkat multinasional yang tertera dalam pedoman perusahaan hanya memiliki distributor utama di wilayah ibu kota Jakarta Pusat dan tidak memiliki distributor eceran atau retailer di daerah lain. Berdasarkan kasus yang terjadi, perlu dilakukan audit investigatif agar dapat menentukan kecurangan atau kerugian yang terjadi dalam transaksi tersebut. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan agar dapat membuktikannya, langkah pertama yang dilakukan adalah mendeteksi apakah adanya kecurangan dengan melihat perilaku dan tindakan yang dilakukan apakah sesuai dengan pedoman atau ketentuan perusahaan yang berlaku. Jika perilaku dan tindakan tidak sesuai dengan pedoman dan ketentuan perusahaan, maka kemungkinan ada terjadi sebuah kecurangan. Langkah selanjutnya yaitu menentukan adanya kerugian atau ketidakadilan bagi perusahaan. Jika terdapat kerugian dan ketidakadilan, maka selanjutnya kita harus menentukan siapa saja pihak-pihak yang memiliki peran dan terlibat dalam kasus tersebut. Sebuah kecurangan yang dilakukan oleh divisi IT pada perusahaan perbankan tersebut yaitu tidak mengikuti aturan atau pedoman perusahaan tentang pembelian aset. Adapun aset yang dibeli yaitu satu set hard drive yang berfungsi untuk menyimpan data nasabah. Dalam pedoman perusahaan bahwa perusahaan hanya dapat menggunakan satu jenis produk yang dibuat sebuah perusahaan perangkat multinasional yang telah disertifikasi keamanannya. Akan tetapi pada voucher transaksi alamat vendor yang mensuplai pembelian perangkat tersebut terletak di area yang dalam sepengetahuan kami sebagai area residensial di sebuah daerah luar Jakarta. Namun dalam pembelian nilai transaksi tersebut dianggap material, namun dalam rentang harga yang wajar. Berdasarkan analisis kami, keuntungan yang didapatkan oleh divisi IT dalam pembelian aset penyimpanan data nasabah ini yaitu penyalahgunaan data nasabah atau memperjualbelikan data nasabah. Hal ini didasari oleh vendor tempat pembelian produk hard drive tidak tersertifikasi keamanannya,
sehingga sangat rentan terjadinya penyalahgunaan data nasabah yang tersimpan di dalamnya. Maka dari itu perlu dilakukan audit lanjutan sehingga dapat memastikan beberapa dugaan dan kemungkinan yang terjadi. Berdasarkan kasus tersebut dapat disusun hipotesisnya, yaitu terdapat fraud pada pembelian satu set hard yang berfungsi meningkatkan penyimpanan data nasabah yang dapat disalahgunakan oleh divisi IT pada cabang perbankan dengan vendor. Terdapat fraud bagian divisi IT melakukan pembelian satu set hard yang tidak sesuai dengan pedoman dengan tujuan memperjualbelikan data nasabah. Setelah kami menentukan langkah dan hipotesisnya, maka kami melakukan penyusunan program audit untuk menindaklanjuti kasus tersebut dengan audit investigatif. Adapun program yang kami susun yaitu yang pertama, penelaahan informasi awal. Penelaahan merupakan tahap pra-perencana dalam audit investigatif. Tujuan dilakukan pra-perencana guna untuk mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, serta mengambil keputusan apakah kasus tersebut layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti pada audit investigasi ini. Apabila kasus tersebut layak untuk ditindaklanjuti, maka yang harus kami lakukan selanjutnya yaitu memperoleh kecukupan dengan mengundang unsur perundang-undangan atau penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan disiplin yang terkait dengan kasus. Lalu hubungan sebab akibat atas penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dengan kerugian keuangan negara. Lalu kami juga melakukan pengecekan bagaimana kecurangan tersebut bisa terjadi ataupun yang akan terjadi dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kecurangan itu terjadi. Yang kedua adalah perencanaan audit investigasi. Setelah langkah penelaahan informasi awal tadi dilakukan, maka selanjutnya kami akan melakukan penyusunan rencana penugasan atau program kerja audit investigasi yang menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya. Untuk merencanakan audit investigasi, hipotesis harus dikembangkan untuk mengarahkan proses suatu pembuktian pada penyimpangan dengan mengidentifikasi suatu pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang digunakan dalam menguji hipotesis. Proses ini dilakukan agar investigator bisa memahami benar-benar urutan kejadian dan juga memahami bagaimana nilai-nilai keadilan yang seharusnya tercantum dalam aturan yang berlaku. Yang ketiga yaitu pelaksanaan audit. Kemudian pada langkah ini kami dari tim audit akan melakukan pelaksanaan audit untuk dapat membuktikan ada atau tidak adanya kecurigaan fraud dalam transaksi pembelian aset yang dilakukan oleh divisi IT. Pada proses pelaksanaan audit investigasi ini dapat didasari oleh surat tugas dan program kerja audit. Adapun program kerja audit investigasi ini berisi tujuan, ruang lingkup metodologi, langkah-langkah dan prosedur audit, personal yang melaksanakan serta alokasi waktu. Yang keempat adalah pelaporan. Berdasarkan proses pelaksanaan audit investigasi, tim audit menyusun laporan hasil audit investigasi. Hasil audit tersebut berupa yang berisikan tentang pengungkapan fakta penyimpangan ataupun adanya kecurigaan dan proses kejadian, penyebab dan dampak atau akibat penyimpangan berupa kerugian yang terjadi, penyalahgunaan wewenang, penyelenggaraan disiplin, hambatan dan pelayanan. Yang terakhir adalah tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan tahap terakhir dalam seluruh proses audit investigasi yang bertujuan untuk memastikan apakah hasil temuan investigasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab dan kasus tersebut proses tindak lanjut ini dilakukan oleh proporsional. Dalam kasus ini adanya indikasi kuat terjadinya fraud atau tindak pidana korupsi yang akan dilakukan oleh pihak manajemen pusat perusahaan lembaga keuangan tersebut terhadap pihak divisi IT Tabang dengan mempertimbangkan kecukupan bukti dokumen sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan 5 alat bukti yang sah. Pasal 184 ayat 1 KUH P atau peraturan perusahaan, yaitu berupa keterangan saksi atau pihak divisi IT cabang dan voucher transaksi pembelian hard drive oleh perusahaan yang tersertifikasi. Berdasarkan teori, langkah-langkah, hipotesis, dan program audit yang kami susun tersebut, maka dapat dilakukan audit investigatif pada sebuah perusahaan perbankan dalam transaksi pembelian satu set hard drive sebagai penyimpanan data nasabah yang dilakukan oleh divisi IT pada perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami sudahi. See you, goodbye semuanya.